Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak De? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Ya boleh. Di sini saya ada tugas Pak dari perkuliahan dari Ibu dosen Ya. tentang mengenai BKI atau bimbingan konseling Islam. Iya. Apakah Bapak benar guru BKI di sini? Ya, alhamdulillah saya memegang pelajaran atau bagian dari DKI. Oh iya. Langsung saja ya Pak ya. Ya boleh. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana di sini pelaksanaan BKI di sekolah ini. Kalau kita lihat ke perjalanan perkembangan BKI, alhamdulillah luar biasa ya. Perjuangan dalam membimbing anak-anak itu alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan lancar. Oh iya lupa Pak, ini apa Pak nama sekolahnya Pak? SMP Negeri 14 Tulamega Yang berada di Desa Ujung Sari, Kecamatan Tulamega. jadi di sini sudah ada BKI ya? Ada tentu, karena itu menurut pelajaran dan juga saya sebagai pendidik itu perlu sekali. Iya betul. Jadi mohon maaf ya Pak, jadi saya ingin menanyakan kembali nih. Ya boleh. Metode apa saja Pak yang dilakukan di sini untuk bimbingan konseling Islam Pak? Nah, untuk metode yang dilakukan di sekolah ini pertama-tama adalah kita melakukan sebuah Pendekatan dengan cara individu ataupun kita melakukan dengan cara melihat latar belakang si peserta didik itu. Jadi kita ketahuan nanti apa latar belakangnya dan apa tindakan sekolah ketika menghadapi anak-anak peserta didik kita. Begitu ya Pak. Ya. Apakah orang tua selalu dilibatkan Pak dalam hal-hal ini? Tentu, karena orang tua adalah pilar bagi mereka dalam menyampaikan atau cara kita menyampaikan kepada peserta didik, dan orang tua juga harus terlibat dalam menjaga anak peserta didik. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang Bapak laksanakan di sini agar setidaknya Ya. murid-murid di sini atau siswa di sini mentaati peraturan sekolah. Langkah yang utama dilakukan sekolah ini tentunya yang pertama adalah memberikan pemahaman, Edukasi ya Pak. edukasi ya. Karena sebagus apapun konsep, kalau peserta didik itu tidak paham, tentu mereka juga akan kebingungan. Ya. Dengan cara baik secara individu atau kita bertatap muka langsung di dalam kelas atau melalui kegiatan-kegiatan lainnya, disampaikan sosialisasi ya. Oh begitu. Yang ketiga Pak, saya ingin menanyakan apakah selama ini Bapak selama menjabat jadi guru BK ada hambatan kah Pak? Namanya pendidikan, setahu saya baik di bidang pelajaran apapun itu, yang namanya hambatan itu tentu pasti ada. Tetapi bagaimana kita mengelola dari sebuah hambatan tersebut menjadi sebuah nilai perjuangan yang mestinya kita harus memberikan arahan kepada peserta didik, itu kewajiban. Hambatan yang dimaksud itu Pak, apakah ada hambatan dari orang tua atau murid? Ya. Kan sekarang lagi viral-viralnya apa nih? Ya. Lagi viral kan? Ya. Ada apa-apa di sekolah lapor ke orang tua. Ya. Apakah di sini ada apa kejadian seperti itu Pak? Jelas. Hambatan pertama adalah SDM dari orang tua kita. Tetapi kita harus memaklumi juga karena mungkin backgroundnya berbeda-beda setiap orang tua siswa itu. Yang kedua adalah fasilitas di sekolah ini juga sangat kurang terhadap pendukung dari kegiatan BK di sini. Ya gitu. Jadi pada intinya antara siswa, murid, guru itu harus kerjasama ya Pak? Ya, tentu ya. Tentu. Yang keempat Pak, ini mungkin saya ingin menanyakan karena saya juga sebenarnya ngajar Pak di sekolah dasar, jadi saya ingin mencari ilmu dari Bapak juga. Ini sekalian Pak. Yang keempat saya ingin menanyakan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan ini Pak. Misalkan ada kejadian-kejadian aneh lah ya di sini. Bagaimana Pak solusinya secara di sini? Solusi yang saya alami sebagai guru BK tentunya di sekolah ini, yang pertama kita tidak boleh langsung memvonis bahwa itu salah, misal seperti itu. Tapi kita harus objektif dalam menilai permasalahannya, dan tentunya kita harus melibatkan orang-orang yang atau stakeholder atau yang mendukung tentang pendidikan berjalan pendidik sekolah ini. Salah satunya adalah melibatkan
masyarakat, lingkungan, dan juga tentunya yang paling jelas adalah teman sejawat. Itu perlu kita bersama-sama menjaga. Apalagi Pak di sini yang Bapak ajukan terhadap pelajaran BK biar siswa ini paham gitu kan akan adanya etika. Ya. Yang pertama adalah yang harus digarisbawahi adalah komunikasi, selalu komunikasi, tentunya dengan cara yang bisa diterima oleh peserta didik, karena usia anak seperti itu bukan harus dengan cara kekerasan, tetapi bagaimana memahamkan pola pikir mereka dengan usia mereka, jadi sesuai gitu posisinya, jadi mereka enak gitu, tidak dengan cara kekerasan. Mereka juga paham lah. Ada saran Pak, saran buat saya, ini kan saya lagi kuliah nih Ya. Ada saran buat saya Pak dari Bapak, harus gimana. Saran saya adalah kuncinya itu kita harus tetap belajar bagaimana kita menyikapi anak usia khususnya ya kalau di sekolah itu kita harus paham bagaimana karakter anak, paham bagaimana itu situasi lingkungan yang ada di peserta didik itu, si anak itu. Terus kita harus paham juga bagaimana lingkungan sekolah tersebut, karena itu bagi saya adalah guru bekal bagi seorang guru BK, apalagi ada ini nanti akan menghadapi siswa secara langsung. Jadi kita harus paham seluk-beluknya itu bagaimana, sehingga kita kuat gitu, paham gitu. Langkah-langkah yang kita ambil itu dalam menyikapi permasalahannya khususnya di BK itu kita itu jadi pas ngena gitu sesuai kebutuhan peserta didik. Ya, jadi dapat disimpulkan begitu ya Pak. Ya. Jadi kita sebagai guru BK kalau ada apa-apa di murid atau di siswa ya, jangan langsung ambil tindakan atau langsung menjudgment bahwa anak itu badung atau gimana gitu ya Pak. Ya seperti itu ya. Ya. Mungkin ada tambahan Pak? Cukup, saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf Pak diganggu. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, sama-sama. Doain saya Pak, lancar Pak kuliahnya